Action! Selamat datang di IDB Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDB Media, teman-teman semua dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya di acara Ngobos, Ngobrol Santai, tetap di channel IDB Media. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kembali lagi saya mau ngobrol-ngobrol santai, mau berbincang santai bersama calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah tentang program dan visi misi beliau. Jadi tongkrongin terus video ini, jangan kemana-mana, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya kalau memang bermanfaat. Oke teman-teman, kita sapa dulu Bang Budi. Halo, gimana Bang Budi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, selamat sore Mas. Alhamdulillah kabarnya sehat. Seperti ini kondisi yang alhamdulillah dikasih rahmat sama Allah untuk kita semangat berjuang. Ya. Semangat berjuang melawan kemustahilan. Ya. Itulah moto kita selama ini. Nah teman-teman, itu tadi kita udah nyapa Bang Budi. Jadi sebelum kita lanjut obrolan kita, saya mau mempersilahkan Bang Budi untuk perkenalan, karena ada mungkin teman-teman di luaran sana, sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin ada yang belum kenal sama Abang Budi. Saya akan mempersilahkan beliau untuk perkenalan terlebih dahulu. Monggo Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medi Budiono, calon anggota legislatif Kabupaten Maluku Tengah dari Partai PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, Dapil 2, Seram Utara Raya, seperti itu. Jadi itu mungkin singkatnya seperti itu. Kalau yang lebih detailnya mungkin nanti bisa ketemu langsung. Oke, jadi kalau mau tahu lebih detailnya profil Bang Budi, bisa ketemu langsung. Selanjutnya kita akan tanya-tanya nih tentang apa visi misi beliau. Nah Bang, visi misinya apa sih Bang untuk menyalon jadi anggota dewan nih? Oke, makasih Mas Dayat. Terkait visi misi saya sendiri, memperjuangkan suara rakyat selamanya. Itu visi saya. Kemudian misi saya untuk mensejahterakan aspirasi masyarakat sampai ke tingkat kabupaten, menyuarakan tanpa henti dan tanpa lelah. Kemudian yang kedua, menyuarakan kesejahteraan masyarakat Seram Utara. Ya. Mungkin itu aja. Ya. Monggo saya kasih ke itu visi misinya. Jadi teman-teman, itu visi misi Mas Budi. Jadi selanjutnya Mas, ini yang menginspirasi atau kenapa sih Mas bisa memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Untuk saya sendiri pribadi, untuk inspirasi itu masyarakat. Ya. Lingkungan masyarakat kita di sini semuanya masyarakat ekonomi maksudnya ekonomi lemah ke bawah. Ya. Jadi itu yang menginspirasikan saya, bagaimana tujuan saya atau niat saya berawal dari niat untuk bagaimana bersama-sama kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan kita sendiri sebelum kita meranjak jauh ke tingkat yang lebih luas. Paling tidak minimal kita bisa menyuarakan masyarakat di lingkungan kita untuk ke tingkat kesejahteraan. Nah itu yang menginspirasi Bang ya Mas ya, untuk yang menginspirasi Mas Budi untuk selanjutnya betul-betul terjun ke dunia politik terus mencalon adalah untuk mensejahterakan yang pertama lingkungan lah ya Bang ya. Nah ini untuk strategi mendukung pemberdayaan perempuan dan pemuda nih untuk daerah pemilihan Abang nih. Ya. Apa itu strateginya? Kalau ketika nanti jadi itu kita berbicara lagi kembali ke pemberdayaan, karena pemberdayaan ini kan salah satu program pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa, ya. Pemberdayaan masyarakat desa juga. Ini kita garis lurus sejalan dengan program pemerintah. Jadi kita di sini untuk menggerakkan di lingkungan bawah, di daerah target paling bawah, yaitu desa. Karena itu amanah undang-undang itu bagaimana kita memberdayakan masyarakat terkait dengan perempuan, terus kemudian pemuda. Ini kan sudah dia siapkan. Ya. Undang-undang sudah mengatur itu dan kita tinggal melaksanakan. Misalnya contoh pemberdayaan perempuan terkait UKM.
terus kemudian balai pelatihan kerja yang kita akan bekerja sama dengan stakeholder yang berkait untuk melatih perempuan untuk mungkin ke tingkat UMKM, mungkin melatih jahit atau seperti itu. Itu mungkin program kita ke depan seperti itu. Jadi target kita untuk kedepannya perempuan kita akan berdaya dari segi UMKM dan home industry dan kegiatan-kegiatan yang kira-kira dapat bermanfaat untuk mereka. Ya. Nah nih Bang, untuk mendukung kesejahteraan petani dan nelayan di daerah kita ini, di daerah khususnya Seram Utara Timur Kobi dan Seram Utara Timur Seti, apa itu Bang upaya-upayanya untuk mendukung nantinya? Untuk itu memang dia udah masuk di program inti saya. Ya. Terkait dengan petani kecil, saya tidak berbicara dengan petani yang modalnya agak besar ya. Kita berbicara petani kecil karena di sini yang saya mau terapkan di sini intensifikasi pekarangan. Kita lihat di lingkungan kita selalu terfokus di sawah, betul. Lahan yang di atas 1 hektar. Yang kan kita melupa nih, di belakang rumah kita tuh ada lahan kosong yang memang kita harus garap untuk menunjang kehidupan dapur kita. Dari dapur lah kita bisa melakukan semua hal. Di kamar kita bisa terpenuhi, terus kemudian ruang tamu kita bisa terpenuhi. Berawal dari dapur, anak sekolah bisa terpenuhi. Ketika dapur sudah terpenuhi, maka semua itu insya Allah bisa terpenuhi. Program yang saya jalankan untuk mengintensifikasi pekarangan yaitu program kita akan membiayai, bukan menggratiskan tapi membiayai. Membiayai dalam artian lahan di bawah 1/2 hektar. Program saya di sini ke depan kita akan membiayai dengan mengusulkan program itu ke pemerintah untuk membiayai masyarakat petani kecil untuk mengoptimalkan lahan pekarangan mereka. Itu. Ya. Jadi mungkin itu seperti apa untuk petani, kemudian peternak. Untuk peternak mungkin kita akan mendampingi. Jadi petani kita akan dampingi. Karena kalau kita memberi bantuan terus kita lepas, ini kan akan hilang. Ya, sia-sia. Karena udah berjalan berapa tahun, berapa periode bantuan dikasih tak lepas, barangnya hilang. Ya. Jadi itu yang akan kita, ketika saya insya Allah duduk jadi dewan, kita akan kawal itu. Jadi kita beri bukan cuma kita beri, tapi kita dampingin. Sampai di mana progres mereka, kebutuhan mereka di lapangan seperti apa, dan kendalanya di mana, itu yang akan kita prioritaskan. Untuk masalah ketenaga kerjaan nih Bang, jadi masalah ketenaga kerjaan dan pengangguran nih Bang, apa solusi Abang untuk meningkatkan lapangan kerja baru nih? Oke, kita kembali lagi ke BLT, Balai Latihan Kerja. Kita akan berkonek dengan BLT, dengan balai-balai latihan kerja yang ada di Masoi, yang itu untuk bagaimana adik-adik kita ini yang lulusan sekolah yang tidak bisa melanjutkan, kita akan bekerja sama dengan BLT untuk kita ajak ke sana melatih skill mereka, hobi mereka. Karena dari hobi itu bisa menjadikan pendapatan tetap buat mereka dari hobi. Artinya ketika mereka sudah memiliki skill, mereka tidak berharap untuk bekerja di luar daerah atau di perusahaan. Ya. Nah, itu tujuan saya seperti itu. Jadi kita merangkul setiap desa. Misalnya ada desa-desa yang dia punya angka pengangguran tingkat produktif, nanti kita data. Jadi kita usulkan berapa yang mau kita latihkan tiap periodenya, 1 kali periode untuk kelulusan berapa, 1 tahun misalnya 2 kali atau 3 kali. Ya. 1 tahap pertama berapa kali, berapa orang, tahap kedua berapa orang, seperti itu. Jadi meningkatkan keterampilan ya Bang. Keterampilannya. Nah Bang, untuk langkah konkretnya nih yang Abang ambil untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan terutama dalam kualitasnya itu apa itu? Untuk sektor pendidikan sendiri mungkin kita kita berkoordinasi dengan Korwil atau dinas, terus kemudian kepala sekolah. Ya. Dari nilai tingkat kesetaraan pendidikannya itu banyak kekurangan kita di sini. Ya. Artinya dari akses misalnya contoh akses untuk mendapatkan informasi ke sekolah itu kita sangat minim. Karena dulu memang pernah dipasangin wifi itu dari kementerian. Tapi pada saat ini kan karena perawatan dan pendampingannya tidak ada, akhirnya kan semuanya hilang. Jadi adik-adik kita yang di sekolah ini kan agak minim terkait teknologi. Ya. Apalagi sekarang kalau ujian kan udah pakai sistem ini kan, sistem CAT apa semua kan sistem online kan. Jadi kita harus
Jadi kualitas pendidikan itu kan sebenarnya tergantung dari support dari sendiri, karena kita punya negara sendiri punya 20% penambahan APBN untuk lingkungan pendidikan. Nah, sini kita akan mencoba koordinasi dengan dinas untuk mengawal itu. Solusi-solusi apa dari dinas, program apa yang dinas, kalau memang itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan, kita akan mendukung itu. Nah ini Bang, kebijakan-kebijakan Anda yang nanti diusulkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah kita nih, di daerah khususnya ya 2 kecamatan inilah. Nah, kalau bisa juga untuk Seram Utara Raya. Nah, untuk fasilitas dan pelayanan untuk kesehatan masyarakat nih, apa nih nanti yang sampean bisa usulkan? Kalau untuk kesehatan masyarakat ini kita lihat lingkungan terdekat dulu ya. Ya. Contoh ya, maksudnya kesehatan terkait lingkungan, misalnya sanitasi. Ya. Mungkin prioritas pertama kita untuk kelayakan sanitasi di lingkungan. Karena limbah-limbah dari itu kan juga mencemari. Betul. Artinya sanitasi itu kita prioritaskan. Kemudian program pemerintah yang sampai sekarang untuk pemberantasan stunting, mungkin kita menyampaikan kebijakan-kebijakan seperti ibu-ibu hamil. Ya. Kita prioritaskan untuk mereka dari awal kehamilan mereka untuk mendapat suplai gizi. Ya. Bukan tunggu dia lahir dulu anaknya, kemudian kita suplai gizi, itu sudah terlambat untuk pencegahan stunting. Karena awal stunting itu dari dia hamil, ya, semenjak dalam perut ibunya. Ketika ibu hamil kita abaikan, maka jangan berharap kita bisa mencegah stunting. Jadi prioritas kita harus fokus ke ibu-ibu hamil. Nah, situlah vitamin, kebutuhan protein harus kita cukupi. Kalau untuk pelayanan Bang, pelayanan kesehatan nih seperti apa nantinya? Ya, apakah ada perbaikan atau seperti apa kalau menurut Abang? Kalau untuk pelayanan kesehatan tentunya pasti ada, karena dari tahun ke tahun kan harus kita pantau. Ya. Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat dan nyawa masyarakat. Artinya kendala di puskesmas ini seperti apa, kita harus support untuk mendukung perbaikan pelayanan di puskesmas, karena pelayanan ini sangat penting. Karena itu dasar. Ketika pelayanan kesehatan mereka tidak terpenuhi, maka jangan berharap masyarakat di lingkungan itu akan sehat. Itu sangat susah. Jadi kita jangan sembuhkan orang sakit yang memang tidak bisa disembuhkan, tapi kita perbaiki pelayanannya dulu, baru kita bisa sembuhkan orang yang sakit. Oke Bang. Selanjutnya nih Bang, kita ketahui bersama untuk 2 kecamatan ini, Seram Utara Timur Kobi dan Seti ini, tentunya banyak suku-suku yang ada di sini. Nah, dan banyak juga budaya-budayanya. Ya, jadi apa nih yang Abang rencanakan untuk melestarikan budaya dalam bidang wisata dan seni nih? Itu yang sangat itu ya. Karena kita di sini kan beragam. Iya, beragam. Kita punya orang Jawa, kita punya orang Seram asli, kita punya ya banyak lah kalau untuk sini, karena kita kan sini dagang semua, pedagang. Ya. Artinya dagang juga orang rantau. Nah, terkait masalah kearifan lokal, yang paling tidak kita lestarikan dulu kearifan lokal masyarakat setempat, suku asli setempat, kita jaga dulu hutannya mereka, budaya mereka, terus kemudian baru kita sebagai pendatang menghargai budaya mereka. Kita akan tetap jaga. Contoh seperti yang sudah kita sampaikan di beberapa teman-teman itu terkait budaya jaranan ya, maaf. Ya. Ada teman-teman yang udah eksis di jaranan, cuman vakum. Nah, artinya mereka yang tadi saya sudah sampaikan, ketika kita mengasih sesuatu kita tinggalkan, pasti ini kan jadi masalah. Ya. Mereka bertanya-tanya ini keberlanjutannya mau seperti apa kita, ya kan? Nah, ketika kita menopang, oke, kita membuat sesuatu organisasi kelompok jaranan, kalau bisa sampai mereka tuh terlapor dan terdaftar di negara. Karena itu ada nanti dana pembinaan atau dana fasilitas. Nah, itu tujuan saya, itu untuk bukan cuma mengumpul dan memberi sedikit terus meninggalkan, tidak. Saya akan dampingi, yang tadi saya sampaikan, kita akan dampingi sampai mereka terdaftar dan diakui oleh negara. Karena setiap organisasi yang diakui negara kan pasti dibina, dikasih edukasi itu oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, ini kembali masalah program nih Bang. Nanti ketika Abang diberi amanah oleh masyarakat untuk duduk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, ini yang menjadi program prioritas yang sangat prioritas untuk 2 kecamatan ini nantinya apa sih Bang? Pertanian. Jadi yang diprioritaskan pertanian ya Bang. Pertanian. Oke. Selanjutnya Bang,
satu hal untuk kita nih EDB Media. Apa tuh Bang? Saran, kesan dan sebagainya untuk EDB Media, untuk kita anak-anak muda ini. Oke, terima kasih pemilik EDB Media. Jadi saya support anak-anak muda yang kreatif yang tidak harus mencari cuan dengan bergantung kepada pemerintah. Jadi saya support, insya Allah mudah-mudahan ketika saya duduk kita akan bergandeng, dan saya akan menggandeng terus. Kita akan kontrak untuk bagaimana kita podcast mencari informasi di lapangan, membantu kita dalam mencari informasi isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, artinya media seperti ini kita butuh supaya ada masukan ke kita untuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Oke, jadi media itu jangan dibenci, tapi dirangkul. Karena media itu kita bisa mendapat isu positif dan isu negatif di situ. Jadi mungkin teman-teman yang lain, yang caleg-caleg yang lain atau anggota yang lain, tolong teman-teman media ini, EDB, tolong dirangkul dan kalau bisa dibiayai. Terima kasih. Oke Bang, selanjutnya nih, dari partai mana nih Abang melangkah untuk menjadi calon anggota Dewan? Nomor urut partainya berapa? Nomor urutnya Abang berapa nih? Oke, saya dari partai baru ya. Kita partai baru tapi orangnya lama semua ini. Kita dari Partai Kebangkitan Nusantara PKN. Kebetulan dari pusat juga orang-orang lama juga. Kita berdiri, kita hadir dengan semangat memperjuangkan suara rakyat selamanya. Dan jargon kita juga melawan kemustahilan, karena kita partai baru, kita akan bekerja dengan ikhlas dan tulus, karena kita berharap ke depan kita akan memberikan sesuatu ke masyarakat juga dengan ikhlas dan tulus. Oke, itu mungkin partainya. Abangnya nomor berapa nih? Oke, kalau saya sendiri, biar teman-teman bisa tahu ketika buka kertas suara. Cari kertas hijau ya, Medi Budiono dari Partai PKN nomor urut 6. Nomor urut Jadi, 6. monggo dicoblos Ya, ini Abang Medi Budiono dari Partai PKN nomor urut 6. Jadi teman-teman udah dengarkan semuanya visi misi beliau, program-program yang diprioritaskan nantinya untuk masyarakat apa, sudah kita dengar semuanya. Jadi memang kalau para pemirsa semuanya seret, silahkan di tanggal 14 Februari jangan lupa pilih Abang Medi Budiono, Partai PKN nomor urut 6. Nah nih Bang, terakhir pesan-pesannya sebelum pemilihan untuk masyarakat apa nih? Pesan-pesannya untuk masyarakat sebelum pemilihan nanti seperti apa? Apakah jangan menerima money politik dan sebagainya? Monggo. Oke, terima kasih. Pesan saya cuma satu, sehat. Ketika kita sehat, kita ke TPS sehat, kita bisa berpikir cerdas, kita bisa menentukan pilihan mana yang harus kita pilih. Karena ketika kita sakit, kita pasti salah memilih. Oke, mungkin dari teman-teman itu mungkin ya kita harus bijak dan sehat untuk menentukan pilihan kita. Karena banyak teman-teman caleg juga yang punya niat yang sama-sama saya. Mereka juga punya program yang gak kalah bagusnya. Mereka juga bukan orang bodoh, dan mereka juga orang terpelajar. Mereka punya niat yang sama sama saya. Monggo pilih dengan sehat. Siapa yang kira-kira mengenal dengan program program saya atau program teman-teman yang lain, caleg-caleg yang lain, monggo tentukan pilihan yang sehat. Itu tadi pesannya dari Mas Budi. Sebelum datang di TPS harus sehat. Artinya bukan hanya sehat badan tapi sehat pikiran. Jadi bisa memilih dengan cerdas. Oke, teman-teman semuanya, saya ingatkan kembali, jangan lupa like, subscribe video kami. Dan kami bukan hanya ada di YouTube, tapi kami ada di Instagram dan Facebook, juga ada di TikTok. Monggo bisa dilihat video-video kami, kreativitas kami. Nah, dari situ saya mohon maaf Mas Budi ketika saya ada salah-salah kata. Teman-teman saya mohon maaf semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Nusantara. Salam Nusantara.